Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan siang hari ini kalian dalam kondisi sehat-sehat saja. Untuk hari ini kita bahas terkait dengan rangkaian high pass filter order 2. Kalau order 1 sudah kemarin, nanti kita praktekkan juga berbarengan ya antara order 1 dan order 2, karena minggu kemarin kebetulan tidak bisa praktikum ya, hampir 1 minggu ya. Kita bahas high pass filter. Jadi apa itu high pass filter? High pass filter order 2 itu merupakan filter yang memiliki pita transisi sebesar minus 12 desibel sampai ke 40 desibel ya, minus 12 desibel per oktav atau 40 desibel per dekade kalikan. Nah, high pass filter order 2 ini disusun dari 2 buah rangkaian RC ya, resistor dan kapasitor ya, R1, R2, C1 dan C2 ya. Kemudian pada bagian depannya artinya adalah penyangga. Fungsinya adalah untuk menghindari penurunan tegangan atau arus atau sinyal yang dilewatkan, sehingga nanti sinyalnya tidak mengalami penurunan atau drop ya. Nah, rangkaian yang dipakai secara umum di dalam HPF atau high pass filter itu ada resistor, kapasitor ya. Kalau saya izinkan dulu, ada yang mau masuk. Nah, di mana rangkaian kapasitor dan R-nya, R dan C-nya itu dipasang sesuai dengan gambar di atas ya. Jadi di mana masuk ke kaki 3 dan kaki 2 ya. Di mana masukkan ke kaki 2 dan kaki 3. Untuk kaki 6-nya itu adalah output. Ini kaki 6 ya, bukan kaki 1. Kalau kaki 1 itu 0 ya. Tidak dipakai. Oh. Nah, dengan menggunakan 2 pasang komponen resistor dan kapasitor, maka frekuensi cut off-nya
pada high pass filter OD2 dapat diperoleh ya, dengan C-nya. Jadi masing-masing R dan C-nya itu punya frekuensi cut off masing-masing atau sendiri-sendiri, dan itu bisa jadi frekuensi cut off untuk band pass filter OD2 secara keseluruhan dengan cara mengalihkan, ya, jadi dikalikan. Rumus yang digunakan atau rumus yang dipakai itu menggunakan rumus yang sama dengan kaidah atau penggunaan rumus yang saya ngajar dulu ya. Di mana frekuensinya tadi itu dikalikan ya, frekuensi cut off pertama dan rangkaian kedua. Sepertinya agak terputus. Sebentar. Sehingga didapat rumus bakunya, yaitu FC kali FC, FC1 kali FC2. Itu kalau rumus yang menggunakan filter di order 1 ya, itu sama dengan FC itu 1 per 2 pi RC ya, R1 kali C1. Nah, kemudian dikalikan ya, jadi didapat 1 per FC kuadrat sama dengan 1 per 4 pi R1 kali C1 R2 kali C2. Nah, kemudian kuadratnya dihilangkan di ruas kiri, itu kuadratnya dihilangkan menjadi akar di sebelah kanan ya, jadi FC biasa tanpa kuadrat ya. Itu sebelah kanan jadi akar ya, jadi akar 1 per 2 pi kuadrat kali R1 kali C1 R2 kali C2. Kemudian masing-masing tadi di masing-masing komponennya diakarkan. Akar 1 itu sama dengan 1. 4 itu akarnya adalah 2. Terus pi kuadrat akarnya adalah pi. Kemudian akar R1 C1 R2 kali C2. Itu yang tidak bisa disederhanakan. Sehingga didapat rumus baku sama dengan FC kuadrat, FC sama dengan 1 per 2 pi akar R1 C1 R2 C2. Nah, jadi secara berurutan atau secara numerik ya, dari perkalian FC atau frekuensi cut off-nya ya, frekuensi cut off pertama dan frekuensi cut off kedua itu didapat atau dihasilkan rumus baku, yaitu FC sama dengan 1 per 2 pi akar R1 C1 R2 C2. Kemudian untuk rangkaian praktiknya atau rangkaian yang pada saat digunakan di praktis lapangan
itu menggunakan metode Salenki. Ya, dipakainya adalah metode Salenki, di mana di situ ada penambahan R3 dan R4. Ya, ada penambahan R3 dan R4, di mana fungsinya adalah sebagai penguatan atau AV ya, AV. Ya. Nah, untuk Salenki high pass filter itu ada Q factor atau peredaman sebesar 0,7, sehingga ada penyebaban untuk respon filter ya, pada titik frekuensi cut off-nya tidak menghasilkan spike ya, atau tidak menghasilkan gelombang yang tidak dikehendaki ya. Sehingga didapat fungsi alih dari rangkaian high pass filternya itu berupa nilai V output dibagi dengan V input atau A0 ya, sama dengan K S kuadrat dibagi dengan S kuadrat plus 3 min KS dibagi RC ditambah 1 per R2 R kuadrat kali C kuadrat. Itu adalah fungsi alih dari rangkaian high pass filter. Nah, di mana nilai FC-nya atau frekuensi cut off-nya itu sebesar 1 per 2 pi RC untuk masing-masing frekuensi cut off-nya. Kalau penjumlahan keduanya kan jadi FC per 2 pi akar ya, R kali C. Nah, sehingga didapat penguatannya sebesar A0 sama dengan 1 plus R3 per R4 ya. Di mana nilai R1, R2 itu sama dengan R, jadi nilai R-nya sama antara R1 dan R2, dan C1 dan C2-nya juga sama. Yang membedakan atau yang beda adalah R3 dan R4-nya. Nah, kalau dilihat dari turunan rumus tadi, ya, F sama 1/2 pi RC, kemudian ada alih, fungsi alih, maka kita bisa memberikan sebuah model atau membuat sebuah contoh untuk berapa frekuensi cut off yang akan kita buat. Ya. Salah satu contohnya adalah kalau umpamanya kita mau membuat frekuensi cut off-nya itu sebesar 1 kHz. Ya. Nah, maka yang perlu kita tentukan terlebih dahulu adalah nilai kapasitornya. Jadi kalau umpamanya kalian nanti di lab itu nilai kapasitornya terbatas, ada 1 mikro, kemudian 10 mikro, 100 mikro, nah maka baru kita menentukan berapa nilai R-nya. Ya, kalau R-nya dulu yang ditentukan, kita nanti kesulitan untuk mencari nilai kapasitornya. Ya. Nah, di sini kita bisa mencari atau menentukan berapa nilai untuk
resistor yang digunakan apabila ada di mana kalau mamanya kita punya frekuensi cut off di kisaran 1 kHz ya. Dengan menggunakan rumus yang tadi F sama dengan 1/2 pi RC, di mana F-nya adalah 1 kHz atau 1000, kemudian 1 dibagi dengan 2pi, 2pi itu 2 kali 3,14 kalikan R dikalikan dengan 1 mikrofarad ya, sehingga dapat nilai R-nya itu sebesar 15,92 kilo ohm atau 16 kilo kalau dibulatkan ya. Kemudian fungsi alihnya dari respon tersebut itu V output dibagi V input dengan menggunakan rumus baku yang sama ya. Nah, dari hasil perhitungan tadi dengan menggunakan rumus frekuensi cut off-nya FC ya, ada FC dan seterusnya ya, itu didapat slope atau didapat nilai filter ya, nilai filternya. Jadi berapa lebar pita atau berapa frekuensi yang diloloskan ya. Nah, dilihat dari gambar hasil perhitungan bahwa ada penurunan yang terjadi adalah 40 desibel per dekade ya. Kemudian menunjukkan adanya kecuraman slope yang dihasilkan oleh orde 2 lebih tajam dibanding daripada filter orde ini yang kedua yang merah, yang biru itu yang pertama. Sehingga ada pemotongan frekuensi yang tidak diinginkan akan lebih cepat diperoleh dengan orde 2 daripada orde 1. Jadi frekuensi yang tidak diinginkan itu bisa lebih sempit slope-nya ya. Kemudian hasil dari output tingkat pertama sebesar 20 desibel 20 desibel per dekade akan diumpankan kembali ke kapasitor kedua, sehingga penurunan slope tegangan yang terjadi adalah 40 desibel per dekade. Nah, itu disebabkan karena adanya 2 buah kapasitor. Ya. Ada 2 buah kapasitor, maka frekuensi cut off-nya akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan high pass filter orde 1. Ya, karena ada ada 2 buah tank di situ ya. Tank di sini maksudnya adalah tangki ya, tangki penyimpanan tegangan di situ. Jadi kapasitor fungsinya sebagai penyimpan tegangan ya. Jadi ada 2 titik penyimpanan tegangan di situ. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari rangkaian high pass filter orde 2 bahwa topologi Sallen-Kay untuk high pass filter, Sallen-Kay itu
ya, nama rangkaian untuk filter high pass filter O2 itu memiliki prinsip kerja sebagai pembagi tegangan. Jadi ada dua buah nilai resistor di situ sama kapasitor yang salah satu fungsinya itu dipakai untuk pembagi tegangan. Kemudian high pass filter ini akan melewatkan frekuensi yang berada di atas frekuensi cut off-nya. Jadi kalau tadi frekuensi cut off-nya sebesar 1 kHz atau 1000 Hz, maka frekuensi yang di atas frekuensi cut off-nya itu yang akan dilepas atau diloloskan. Kalau yang kurang dari itu, maka akan di stop. Ya. Kemudian frekuensi rendah akan diblokir oleh kapasitor sehingga terjadinya penurunan tegangan output. Jadi kalau muanya frekuensinya itu lebih rendah, ya, frekuensinya lebih rendah, maka outputnya jadi lebih kecil. Ya. Kalau frekuensinya tinggi, outputnya jadi lebih besar. Kemudian rangkaian high pass filter banyak digunakan untuk rangkaian penguat audio pada sistem equalizer. Kemudian ada untuk peredam noise dan dipakai untuk memblokir sinyal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi kalau di teknik elektromagnetik biasanya apakah low pass filter atau high pass filter dipakai untuk peredaman noise pada rangkaian alat ini apa namanya stetoskop ya, stetoskop diktian untuk heart rate ya, detak jantung ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang dipakai untuk itu. Kemudian pada kemajuan teknologi bidang yang sangat dikembangkan, maka kebutuhan akan penggunaan high pass filter ini menjadi hal yang sangat penting, reduktor atau mereduksi ya noise pada sinyal audio. Ya. Dan penggunaan sinyal HPF ini juga banyak di sinyal yang tidak dibutuhkan. Ya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi untuk besok kita praktekkan dua sekalian ya, high pass filter O1 dan high pass filter O2. Kita coba praktekkan menggunakan rangkaian yang ada atau rangkaian yang kita gunakan ya. Dan kalau kalian punya IC 324 kalian bawa ke kampus ya untuk kita coba-coba juga ya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi. Tes.